bersama saya Rahayu Jafar dan kembali Anda saksikan Berita Mataram hari ini. 5 warga yang merupakan satu keluarga di Lombok Timur terseret gelombang laut saat berwisata. Curi motor tetangganya, seorang pemuda di Mataram diringkus polisi. Rayakan Hari Trisuci Waisak, ratusan umat Buddha di Mataram menggelar sembahyang di vihara. Harga garam tradisional di sejumlah sentra penghasil garam di Kabupaten Lombok Tengah naik tajam sejak 2 bulan terakhir. Di Desa Kidang, Kecamatan Praya Timur misalnya, petani menjual garam mulai Rp450 hingga Rp500.000 per karung ukuran 50 kg. Padahal sebelumnya harga garam hanya dijual Rp50.000 saja per karungnya. Kenaikan harga garam dipicu kondisi cuaca yang tidak menentu yang menyebabkan produksi jatuh berkurang dan tidak sesuai dengan permintaan. Saat cuaca normal, petani bisa memanen garam sekali dalam seminggu dan menghasilkan 1 ton garam. Namun jika cuaca buruk, mereka hanya bisa panen sebulan sekali dan menghasilkan 3 kuintal saja. Hujan. Isin hujan terus kurang dan bau kurang panen menserokot kun hujan mendung terus arah si le bangkat motor kae murah lamun panas jaga iya sekali seminggu 2 kali sebulan panen. Meski hasil panen jauh berkurang, namun kenaikan harga garam tetap membuat petani sumringah karena mereka bisa meraup untung hingga 10 kali lipat dari biasanya. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Ratusan calon haji asal Kabupaten Lombok Barat siap diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah melalui embarkasi Lombok pada pekan ini. Panitia Haji Kabupaten mencatat 575 calon jemaah telah mengikuti seluruh rangkaian manasik termasuk uji kesehatan sebelum diberangkatkan mulai tanggal 8 Juni. Calon haji akan terbagi menjadi 2 kelompok terbang dan akan didampingi 5 petugas haji yang terdiri dari pimpinan rombongan, pembimbing, dan petugas kesehatan. Seluruh calon haji diminta untuk menjaga kesehatan dan mematuhi tuntutan manasik haji maupun petunjuk saat berada di Tanah Suci. Terkait dengan kesiapan petugas kloter menghadapi tahun jemaah ramah lansia pada tahun ini, alhamdulillah berjalan dengan baik. Dan kita sudah katakan lansia-lansia yang memang butuh prioritas di kloter Lebaran ini. Harapan saya, semoga harapan kita semua jemaah Lombok ini semoga selalu kesehatan yang dijaga, baik yang lansia maupun yang muda menghadapi musim haji tahun ini. Keberangkatan calon haji asal Lombok Barat melalui embarkasi Lombok akan dilakukan bertahap, yakni kloter 3 terdiri dari 393 orang dan kloter 11 sebanyak 187 orang dan diterbangkan ke Tanah Suci pada tanggal 8 dan 19 Juni 2023. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Nanti bagus pas orang mana tuh. Seorang pemuda berinisial AS diringkus Satuan Reserse Kriminal Polsek Gunung Sari karena mencuri motor milik tetangganya. Tersangka diringkus di rumah kos di wilayah Ampenan usai membawa kabur motor korban. Polisi menyita sepeda motor korban dan sebuah obeng sebagai barang bukti kejahatan. Tersangka masuk ke rumah korban dengan merusak pintu gudang menggunakan obeng, kemudian mencuri motor korban yang diparkir di garasi. Ketika pemiliknya meninggalkan rumah dan balik dari berpergian, ternyata kondisi gudang tempat memarkirkan kendaraan
sudah dalam keadaan rusak, pintunya dalam keadaan rusak, dan kendaraan tersebut sudah tidak ada di tempat. Nah, berdasarkan keterangan dari masyarakat tersebut yang melaporkan ke Polsek Gunung Sari ini, ada inisial AS yang menguasai kendaraan tersebut. Tersangka nekat mencuri karena ingin memiliki sepeda motor untuk bekerja. Tapi kerjanya tetap nggak di situ? Atau freelance? Kadang-kadang ya? Kadang-kadang nggak rutin kerjanya itu. Ada parkir kendaraan di gudang tersebut. Satu ada motor di sana. Hah? Karena rumah saya dekat sana. Oh, berarti tahu situasi karena dia mengetahui situasi yang ada di kendaraan tersebut ya? Iya. Terparkirkan di sana. Sering main ke sana berarti? Ya, rumah saya. Oh, rumahnya di sebelahnya rumahnya. Apa alasannya? Alasannya mencuri untuk apa? Kebutuhan apa? Hah? Tidak ada saya pakai kerja. Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Awaludin melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Polda Nusa Tenggara Barat mendistribusikan bantuan sosial kepada warga kurang mampu di sejumlah wilayah terpencil. Pada akhir pekan ini, distribusi bansos menyasar warga di Dusun Montong Galur, Desa Girimadia, Kecamatan Lingsar, Lombok Barat. Bantuan berupa puluhan semen untuk pembangunan tempat ibadah. Kapolda juga menyerahkan ratusan paket sembako dan 3 unit kursi roda. Penyerahan bantuan tersebut diprioritaskan bagi warga kurang mampu, sekaligus untuk mengajak warga menjaga Kamtibmas di wilayahnya. Kita semuanya, Polda, Polresta, kemudian dengan Posramil, perangkat kecamatan, desa lengkap sama warga Montong Galur di Kecamatan Lingsar ini dengan Pak Camat, kita melakukan kegiatan atau sama-sama kita tadi bersimakrame komunikasi masyarakat sehingga kita tujuannya adalah mencapai keharmonisan. Harmonisnya apa? Situasinya aman dan nyaman. Tadi saya sudah bicara. Bantuan sosial rencananya akan disalurkan secara bertahap ke desa-desa yang luput dari perhatian, sekaligus sebagai upaya menjaga silaturahmi antar masyarakat dengan polisi. Awaludin melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.